Sirah Nabawiyah, Part 3, Hakikat Dakwah Para Nabi. Muhammad adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahnya. Ini telah disepakati oleh kaum muslimin dan merupakan salah satu aksioma Islam. Nabi bersabda, "Perumpamaan aku dengan nabi sebelumku, ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, 'Amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dan dakwah para nabi terdahulu berjalan atas prinsip takkid, penegasan, dan tatmim, penyempurnaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Dakwah para nabi didasarkan pada dua asas. Pertama, akidah. Kedua, syariat dan akhlak. Akidah mereka sama, dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada penutup para nabi, Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Esensi akidah mereka ialah iman kepada wahdaniyah Allah, mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya, beriman kepada hari akhir, hisab, neraka dan surga. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah sebelumnya, sebagai kabar gembira akan diutusnya nabi sesudahnya. Demikianlah, diutusnya mereka saling sambung menyambung kepada berbagai kaum dan umat. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu dainuna ilahi wahdah, tunduk patuh kepada Allah semata. Inilah yang dijelaskan Allah dengan firman-Nya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu, tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Asyura 13. Tidak mungkin akan terjadi perbedaan akidah di antara dakwah-dakwah para nabi, karena masalah akidah termasuk ikhbar, pengabaran. Pengabaran tentang sesuatu tidak mungkin akan berbeda antara satu pengabar dengan yang lain, jika kita yakini kebenaran kabar yang dibawanya. Tidak mungkin seorang nabi diutus untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan, kemudian diutus nabi lain yang datang sesudahnya, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha Satu, tiada sekutu baginya. Padahal, masing-masing dari kedua nabi tersebut sangat jujur, tidak akan pernah berkhianat tentang apa yang dikabarkannya. Dalam masalah syariat, yaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, telah terjadi perbedaan menyangkut cara dan jumlah antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, karena syariat termasuk dalam kategori insya, bukan ikhbar sehingga berbeda dengan masalah akidah. Selain itu, perkembangan zaman dan perbedaan umat atau kaum akan berpengaruh terhadap perkembangan syariat dan perbedaannya, karena prinsip penetapan hukum didasarkan pada tuntunan kemaslahatan di dunia dan akhirat.